Saya sudah loss hampir 200-an juta, kalau di total kurang lebih 200 jutaan. Saya ikut belajar dari Bang Indra Kens. Saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Saya juga korban dari afiliasi yang bernama Doni Salmanan. Saya loss sekitaran 240 juta. Itu real. Dan iming-imingnya itu bilang profit konsisten. Tapi ujung-ujungnya setiap terabar itu pasti loss terus loss. Dan saya hampir bunuh diri. Tiap bulan, setiap gajian gua deposit $100, $100. Nggak dapet WD ya? Lu terobsesi, motivasi lu itu apa? Motivasi ingin kayak Doni Salman. Lu kena flexing para afiliator ya? sih, iya. Kalian harus tanggung jawab. Hey mate, Blacky di sini. Welcome to the Black Room. Tahu nggak? Semua peristiwa itu tadi disebabkan karena sebuah kekuatan dari storytelling. Mau tahu gimana penjelasannya? Yuk kita ulas bareng-bareng. Power of storytelling. Yang harus dipahami dulu storytelling ini maksudnya gimana. Biar mudah kita lihat kata yang ada di dalam storytelling itu sendiri, yaitu story dan telling. Dibentuk dari dua unsur kata. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia agak sulit, karena story artinya cerita dan telling artinya menceritakan. Jadi kalau kita coba gabung story dan telling adalah menceritakan cerita. Maksudnya gimana sih? Kok ada dua kata yang mirip, yaitu antara menceritakan dengan cerita? Well, ini memang mirip, tapi kalau kita coba bedah, ini akan menjadi berbeda dan akan membentuk sebuah makna. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, cerita atau story adalah lebih kepada keterampilan seseorang membuat cerita. Jadi gimana dia menyusun dan membuat alur ceritanya, membangun penokohannya, itu adalah keterampilan story, membuat cerita. Nah, telling adalah kemampuan menceritakannya atau kemampuan menyampaikan menyampaikan dari cerita tersebut. Kita sama-sama tahu ada orang yang pandai membuat cerita, tapi belum tentu orang tersebut sanggup menceritakannya dengan cukup baik. Entah itu karena gagap, grogi, demam panggung, dan sebagainya. Dan begitu juga sebaliknya. Belum tentu orang yang pandai menceritakan sesuatu dengan baik dan bagus, itu dia bisa membuat cerita dengan baik atau menyusun ceritanya dulu. Jadi kalau diartikan dari dua unsur ini, storytelling mungkin gampangnya bisa lebih diartikan seperti mendongeng kalau di kita kali ya. Nah, di lingkungan kita, sejarah kegiatan mendongeng mempunyai fungsi bagaimana masyarakat menyampaikan pesan atau norma-norma kepada anak-anaknya lewat sebuah cerita agar mereka mau mengikuti nilai dari norma-norma tersebut. Intinya mengajak. Oke, terus kalau ada pertanyaan, apa sih korelasi antara mendongeng atau storytelling dengan kejadian penipuan investasi berkedok trading ini? Sabar, yuk kita kupas step by stepnya. Tahu nggak sih, seiring perkembangan zaman, pelaku industri sebuah produk mulai melihat potensi storytelling ini bisa menjadi salah satu metode terbaik untuk memasarkan produknya. Seth Godin pernah berkata, marketing is no longer about the stuff that you make, but about the stories you tell. Jadi maksudnya adalah marketing bukan lagi soal bikin produk, layanannya oke, dengan kualitas produk yang aduhai,
lalu bisa menjamin barang itu langsung bisa laku terjual dan meledak di pasaran. Well done. No. Tapi ternyata dalam sebuah marketing itu harus ada cerita yang kita bawa. Nah, Seth Godin ini menangkap fenomena tersebut, kemudian menganalisa, wow, ternyata masyarakat itu suka dengan cerita, maka terbentuklah teori ini. Karena kalau kita tidak membuat cerita, kita akan sulit memasarkan sesuatu. Kurang lebih seperti itulah bahasanya. Karena marketing bukan cuma soal produknya aja, tapi juga harus ada cerita untuk mengantarkannya. Dan lagian produk itu tidak bisa berdiri sendiri. Saya yakin semua juga udah peka dengan fenomena ini ya. Pernah juga kan ada kalimat menggerutu yang contohnya kayak gini. Cerita-cerita ujung-ujungnya jualan, ya kan. Nah itulah, jadi sempet dibawa dulu suasananya dibangun dulu. Lama-lama orang juga mungkin bisa jadi penasaran, terbawa, barulah diarahkan ke produknya. Nah, menyambung dari teori Seth Godin, banyak loh industri raksasa menerapkan teori ini dalam metode marketingnya. Kita ambil salah satu contohnya aja, Apple. Siapa sih yang gak tahu Apple ya? Seperti yang kita tahu, produk-produk Apple ini dari segi harganya aja bisa bikin kita gerah dan naik darah. Tapi mereka cerdas memperkenalkan branding dan produknya dengan jurus-jurus strategi marketing menggunakan cerita. Bisa kita lihat ini terbukti berhasil dan sukses membuat masyarakat bergairah untuk kemudian mau membeli produk-produknya berkat sebuah cerita, terlepas dari harganya yang fantastis itu tadi. Ini menarik loh. Nah, kalau ada pertanyaan, hey Black, kan masyarakat membeli sesuatu bukan cuma atas dasar pengaruh cerita aja, tapi juga karena ada tuntutan kebutuhan. Ya emang benar. Tapi kalau hanya berangkat dari satu alasan itu aja, emang yang produksi barang-barang elektronik cuma Apple aja? Kan enggak. Banyak brand lain juga produksi barang-barang yang sama dan fungsi yang sama juga. Nah, biar masyarakat itu mau lihat dan kemudian memutuskan beli produknya kita nih, ya kita harus tarik perhatiannya dan pancing keinginannya mereka dengan cerita itu tadi. Konsep ini pun dibenarkan oleh pendiri Red Bull, salah satu minuman energi yang gambarnya banteng pada nyeruduk itu. Beliau mengatakan, we don't bring the product to the people, we bring people to the product. Maksudnya adalah dia tuh nggak lagi bawa-bawa produknya dikenalin ke orang-orang, dijelasin ini bla bla bla, tapi dia tuh menarik perhatian orang biar orang-orang tuh mau mengunjungi produknya gitu. Kira-kira seperti itulah. Oke, sekarang kita mulai korelasikan contoh strategi marketing menggunakan cerita atau storytelling itu tadi dengan peristiwa yang lagi heboh sekarang ini tentang penipuan investasi bodong berkedok trading. Terdapat broker membangun sebuah platform binary option. Sedikit konsepnya yang saya tahu dari platform ini adalah intinya tuh tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakan di sini kalau misalkan kalah loss 100%. Tapi kalau menang justru hanya dapat 80% karena 20%-nya untuk si broker atau si bandar. Ya mungkin bahasanya itu uang admin kali. Nah, tapi kan itu nggak balance gitu loh. Dan dalam trading ini tuh nggak ada produknya atau nggak ada aset yang diperjualbelikan, melainkan ya hanya tebak-tebakan aja, cap-cip-cup gitulah pokoknya. Buat lebih jelasnya silahkan di googling aja pengertian soal ini dari para ahli. Yang jelas intinya sudah dianggap judi oleh pemerintah kita dan ini dianggap ilegal. Lagian setahu saya ya, di mana-mana kalau judi itu yang namanya bandar itu nggak ada yang mau rugi. Ada malah kalau bisa pemainnya tuh dibikin kalah semua dan voila, kita bisa lihat banyak yang ketipu sampai bahkan miliaran loh. Nah, lalu gimana sih awalnya mereka tuh kok bisa sampai ketipu?
bangkrut, gila. Bahkan ada yang berita mengatakan salah satunya ada yang sampai bunuh diri katanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita doakan semoga almarhumah diampuni dosanya. Nah, serupa dengan halnya industri raksasa itu tadi, para broker platform ini memasarkan produk atau platformnya tersebut. Salah satunya dengan strategi storytelling itu. Awalnya ada salah satu platform memperkenalkan produknya dengan membuat sebuah iklan yang ya sama-sama kita tahu lah, kayaknya udah nggak asing lagi deh. Dan sepertinya udah melekat banget penokohan di samping ini. Nah, dari figur ini terdapat kalimat gimmick tuh gini, kira-kira kalimatnya kira-kira gini: bisa menghasilkan $1.000 tanpa harus beranjak dari rumah. Dan bisa dibayangin dampak serius dari tatanan dunia kalau kalimat gimmick ini bisa bikin semua orang tergiur dan serentak ngelakuin hal yang sama karena tergoda dengan cara mengubah nasib secara instan ini. Nah, kalau benar-benar wah semua serentak pada pengen, lah gue kalau mau beli nasi uduk gimana? Karena bisa jadi tukang nasi uduk pun maunya mau trading aja gitu, sama ya $1.000 gitu loh, tanpa harus keluar dari rumah. Nah, saat iklan ini muncul, mungkin animo masyarakat belum terlalu tergiring secara signifikan melalui iklan itu. Nah, nggak nyerah dari situ, broker kemudian menggandeng influencer, salah satunya dari para youtuber yang channelnya sudah memiliki angka subscriber yang lumayan banyak tentunya. Nah, untuk memasarkan intinya tuh gitu. Nah, si YouTuber ini kemudian dikenal istilahnya dengan nama afiliator binary option. Cara memasarinnya tuh bukan lagi dengan bla 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 nama produk platformnya, bukan lagi nyebutin nama platform lah, kelebihannya bla bla bla, enggak. Cara mereka tuh nunjukinnya tuh tapi dengan hasil yang mereka terima. Maksudnya tuh setelah mereka main menggunakan ini, maksudnya menggunakan platform ini, nah mereka tuh sekarang tuh udah bisa menghasilkan ini gitu. Jadi intinya yang ditunjukin itu adalah dampak hasil yang mereka terima, kemudian yang bisa mereka alami setelah menggunakan platform itu tadi. Ada istilah flexing yang dilakukan para afiliator ini dengan memamerkan segala aset-aset mewah yang akhirnya bisa mereka miliki. Mereka mengemas ceritanya dengan cara flexing itu tadi, kemudian menceritakan secara berulang-ulang melalui konten channel YouTube-nya yang tentunya akhirnya berpotensi atau efektif lah. Akhirnya efektif menarik banyak perhatian orang-orang. Nah, orang-orang ini mungkin karena melihat kemewahan yang disajikan secara berulang-ulang, akhirnya mereka tergoda. Terbangunlah ilusi, fantasi, bahkan ekspektasi yang kira-kira berarti kalau gue main kayak gitu, gue juga bisa cepet kaya, cepet merubah nasib, cukup dengan berdiam diri. Si storytelling. Nah, berangkat dari situ, setelah dirasa cukup banyak perhatian, mulailah tahap selanjutnya. Dari yang saya dengar, para afiliator ini membuat grup khusus dengan link dari para afiliator tersebut. Kemudian diadakan trabar atau trading bareng. Awalnya mungkin manis, ada yang take profit di sini, maksudnya membernya ya bisa menang, bisa menghasilkan uang lah, kira-kira gitu. Tapi mungkin karena tamak, kegoda lah, akhirnya pasang dengan angka gede, barulah ludes. Nah, realitanya bisa sama-sama kita lihat ya. Saya tidak membangun statement ini sendiri loh ya, karena
udah banyak beritanya tersebar yang kira-kira penjelasannya tuh kayak gitu. Jadi orang-orang ini tuh ketika mungkin merasa wah pas masang segini gue menang, udah aja gue sekalian pasang gede, tuh akhirnya ya disedot lah uang. Karena ada penjelasan juga katanya platform ini tuh bisa dikendalikan oleh si brokernya. Nah pada akhirnya yang kaya cuma afiliatornya, karena ada pembagian antara broker dengan afiliator dari uang para member ini. Mungkin mereka ada perjanjian, katanya juga ada salah satu mantan afiliator dari platform tertentu. Dia menjelaskan katanya pembagiannya itu 70%, 30%. Jadi malah 70% itu justru untuk afiliatornya dan 30% untuk si pemilik platformnya atau brokernya. Gila nggak? 70% loh, gimana nggak kaya tuh afiliator kan? Nah parahnya afiliator ini di awal mengatakan kalau ini tuh bukan judi dan ini tuh legal. Masalahnya kalau membernya yang polos dan nggak pernah judi ya wajar aja akhirnya pada gila ya kan. Mereka nggak biasa mainan kayak gitu. Yang dia tahu tuh ya udah wah investasi padahal ya secara kasat mata sih bisa dilihat ya, karena kan itu intinya kan masalah pilihan cap cip itu tadi. Nah kecuali kalau membernya emang gambler sejati ya, seorang gambler sejati itu pasti udah siap resiko. Bahkan mungkin walaupun kalah bisa ketawa-ketawa, gampang besok main lagi nggak tahu terlepas duitnya dari mana ya. Nah oke, emang tidak semua platform seperti ini, emang bener. Yang lain tuh ada yang jelas dan ada asetnya, dan risk atau resiko yang diterima pun tidak separah trading yang bodong itu tadi. Saya nggak ahli soal itu karena saya nggak pernah sedikit pun main. Tapi secara garis besarnya saya hanya menganalisa kenapa akhirnya banyak korban tertipu investasi bodong melalui pengaruh storytelling. Ya walaupun para afiliator ini sempat bergelimang harta gitu ya, bahkan ada yang sampai punya predikat sultan katanya, sultan dari daerah A, daerah B, daerah konflik gitu. Ya pada akhirnya mereka kena batunya juga karena ada salah satu membernya atau korban itu mengadu lah dan memviralkan katanya ini nggak bisa didiemin. Intinya banyak, kemudian semua membernya itu bersuara. Nah pihak kepolisian bertindak tegas, kemudian ditindaklanjuti, dan sekarang pihak kepolisian sudah menetapkan 10 daftar orang atau afiliator yang akan diperiksa, dengan salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 20 tahun. Ya kita tunggu hasil sidangnya ya, semoga diketuk palu 20 tahun. Pasal yang digunakan pun banyak loh, di antaranya judi online dan penyebaran berita bohong atau hoax melalui media elektronik dan atau tindak pidana pencucian uang. Selain dikenakan pasal berlapis, kepolisian juga menyita seluruh aset kekayaannya, pokoknya dikurus habis, dimiskinin lah ibaratnya. Dan berimbas kepada orang-orang, siapa aja yang dulu yang pernah menerima aliran uangnya itu juga diminta. Ya akhirnya tabur tuai lah ya. Setelah dulu mereka atau afiliator ini memiskinkan para membernya, sekarang gantian dia dimiskinin oleh polisi. Coba yuk bareng-bareng kita refleksi. Maksudnya refleksi diri buat kedepannya biar lebih hati-hati ya. Khususnya buat teman-teman. Kalau tips dari saya sih ya, ketika menemui hal-hal baru atau hal semacam ini dengan begitu gedenya godaan, saya selalu menerapkan 2 poin untuk dilakuin, yaitu pengalaman atau pengamatan. Dan alhamdulillah ini akurat, selama ini akurat buat saya. Sekali lagi nih ya, pengalaman atau pengamatan. Nah kalau ada pertanyaan, loh Black, kalau masih baru, maksudnya kalau soal binary option itu ya,
kalau masih baru, member baru yang notabene belum pernah punya pengalaman, nah cara nerapin poin yang pertama itu gimana? Nah maksud dari pengalaman ini tuh bukan berarti pengalaman dari diri kita sendiri, tapi juga berlaku dari pengalamannya orang lain. Tanya pahit manisnya, jangan cuma dilihat pengalamannya yang dari afiliatornya aja untuk contoh kasus investasi bodong ini ya, karena yang mereka liatin kan cuma manis-manisnya aja. Nah terus setelah itu lanjutin pakai cara yang kedua, yaitu pengamatan. Lakukan pengamatan secara mendalam, cross check berkali-kali, pokoknya pikir berulang-ulang lah. Jangan langsung berekspektasi tinggi, tanya kanan kiri, tanya para ahli, baru di compare itu semua, lalu ambil sebuah keputusan. Nah, itu tadi semua adalah gambaran wujud nyata pengaruh sebuah storytelling pada strategi marketing, dan ternyata memang efektif loh ya. Nah, kalau memang efektif, pertanyaan besarnya mungkin buat para pelaku produsen atau pedagang, buat teman-teman pedagang, sudahkah kita membangun cerita untuk produk kita? Oke, Matt, tetap sehat, tetap hati-hati, dan jangan pernah takut akan gelap, karena gelap melindungi diri kita dari kelelahan. See you. Jangan pelit-pelit buat like, comment, subscribe, dan share konten ini ya.